Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah mengemasnya dalam Tajam Sepekan. Penyebab anjloknya harga cabai adalah persediaan yang terlalu melimpah. Karena pada saat harga cabai tinggi beberapa bulan lalu, banyak petani beramai-ramai menanam komoditas tersebut dengan harapan mendapat keuntungan besar. Sehingga saat terjadi panen raya secara bersamaan, bukannya keuntungan yang didapat, malah harganya anjlok dan petani pun kelimpungan. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Jember Imam Suyuti mengaku prihatin dan berharap petani dapat belajar dari pengalaman yang tidak mengenakan itu. Mestinya para petani mempertimbangkan juga komoditas yang akan ditanam dengan wilayah lain. Itu dikendalikan itu nafsunya daripada petani. Kalau sudah bernafsu awal, kancane melok-melok nandur lombok, ini akan berdampak pada petani itu sendiri. Monggo lah, sekarang ini ditata yang bagus, sekaligus mungkin dari pihak pertanian, dinas pertanian bisa mengatur sedemikian rupa sehingga komoditi yang ada itu bisa terkendalikan, sehingga nanti dampaknya pada petani akan meraup hasil yang lebih tinggi. Menurut Imam, Dinas Pertanian Jember juga harus memberikan edukasi kepada para petani. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Anjloknya harga tembakau jenis Naos membuat para petani tembakau di Jember merugi besar-besaran. Karena per kilogramnya hanya dihargai Rp7.000, padahal biasanya menyentuh angka Rp40.000 per kilogramnya. Anggota Komisi B DPRD Jember Imam Suyuti mengatakan bahwa ada beberapa penyebab anjloknya harga tembakau. Salah satunya adalah peraturan WHO yang melarang orang merokok. Semakin tahun semakin lesu, Pak, dengan adanya peraturan dari WHO yang membuat peraturan itu bahwa tidak berpihak pada petani tembakau. Artinya apa? Kalau ini nanti konferensi di Bali itu akan diterapkan di Kabupaten Jember, saya yakin akan berdampak pada petani di Kabupaten Jember, karena primadona daripada Kabupaten Jember ini adalah tembakau. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Beberapa hari belakangan telah diberitakan bahwa harga cabai telah mengalami pemerosotan. Nah, kali ini saya sedang berada di Pasar Tanjung Jember untuk menggali data dan memberikan informasi update tentang harga cabai saat ini. Nah, pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selama hampir 2 minggu, harga cabai sempat anjlok di angka Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogramnya. Namun saat ini di Pasar Induk Jember, harga tersebut sudah berangsur normal di angka Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Anissa, mengaku harga cabai memang sempat turun drastis. Hal itu disebabkan oleh suplai yang melimpah dari petani. Di saat harga turun itulah permintaan dari konsumen memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Harga cabai 12 per kilo ya. Nah, itu kan kemarin sempat turun ya, Bu. Itu mencapai harga berapa? 8.000, 9.000. Itu selama berapa hari kira-kira, Bu? 1 mingguan. 1 minggu. Lebih lah. Sekitar lama kan? Sekitar hampir 2 minggu ya, Bu ya. Nah, itu selanjutnya mulai kembali normal itu berangsur atau langsung ke Rp13.000 harganya? Iya, 10, 11 kan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, harga cabai di tingkat petani hanya Rp2.500 saja per kilogramnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petani yang menanam cabai secara bersamaan, sehingga akhirnya stok melimpah. Apalagi cuaca kemarau memang sangat mendukung untuk pertanian cabai. Nah, pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan dari Pasar Tanjung mengenai update kebutuhan harga pokok terutama cabai. Dan untuk cabai sendiri memang beberapa hari kemarin sempat mengalami penurunan yang sangat drastis, namun terpantau sejak 2 hari terakhir sudah kembali normal. Dan untuk harga kebutuhan pokok lainnya juga mengikuti, tetapi tidak ada kenaikan atau penurunan yang sangat drastis. Dari Jember, Desi Suyatno, DKJ melaporkan.
Bahan kebutuhan bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, tomat, dan kentang juga mengalami penurunan harga seperti halnya cabai. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya momen perayaan hari besar keagamaan. Namun harga-harga biasanya akan kembali menghangat menjelang momentum hari Natal dan Tahun Baru nanti. Saat ini harga bawang putih turun dari Rp18.000 menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah juga turun secara signifikan dari Rp18.000 menjadi Rp14.000 saja. Sementara itu, harga kentang juga turun dari Rp11.000 menjadi Rp9.000. Putih, bawang merah? Termasuk ya turun, bawang merah, bawang putih juga. Kentang turun juga. Turunnya berapa Bu untuk bawang putih? Bawang putih sekarang 16 jualan. 16 biasanya? Kapan hari kan 18. Kalau bawang merah? Bawang merah sekarang saya jual 14. 14 biasanya berapa itu? Kapan hari itu 18, 17. Berarti cukup jauh turunnya. Kalau kentang? Kentang sekarang 11, 10, 11 gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Segenap pejabat OPD di lingkungan Pemkab Jember. Dalam agenda pandangan fraksi pada sidang paripurna APBD 2018 perubahan, fraksi paripurna Gerindra menyoroti pengembangan bandara yang tak kunjung usai. Dalam pidatonya, juru bicara fraksi Gerindra Marduan mengatakan bahwa proses pengembangan bandara harus segera diselesaikan dengan PT PN. Karena bandara dinilai sudah menjadi salah satu transportasi utama Jember menuju Surabaya. Lebih dari itu, Marduan juga menyesalkan adanya pemasangan spanduk yang kontroversi di sekitaran bandara. Antara pemerintah Kabupaten Jember dengan PT PN 12 terkait rencana itu justru diabaikan begitu saja. Bupati, pimpinan serta anggota dewan yang kami hormati. Kami fraksi Partai Gerindra dalam perubahan APBD 2018 justru menginginkan percepatan penanganan kemiskinan menjadi skala prioritas ketimbang pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu cukup. Kami sangat terpukul dengan mendengarnya dan membaca pernyataan. Sementara itu, Bupati Jember Dr. Faida masih enggan memberikan hasil pertemuan dengan pihak PT PN 12. Ia hanya mengatakan bahwa urusan bandara akan cepat selesai. Ya, yang penting doakan jalannya cepat jadi, gitu toh. Bandaranya cepat jadi. Kira-kira terjadi kapan? Ya, secepatnya lah, Presiden kan maunya secepatnya, masyarakat maunya secepatnya, DP maunya secepatnya, Pemkab maunya secepatnya, berarti sama. Tadi ini BPTB sendiri sudah dengan Salah CC, beda. ya yang salah sudah. Media CC nih. Kayaknya tanya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini tampaknya harus diwaspadai oleh Anda bila mengunjungi wisata pantai Papuma Jember. Karena di saat kondisi hutan kekeringan, banyak kera liar yang turun gunung untuk mencari sisa-sisa makanan. Bahkan saat pengunjung memarkir kendaraan roda 2 dan 4 di kawasan wisata pantai Papuma Jember, ratusan kawanan kera langsung menghampiri dan menjarah setiap bawaan pengunjung. Nampak beberapa pengunjung yang membawa makanan dan ditaruh di sepeda motor maupun mobil dihampiri kawanan kera tersebut, kemudian makanan tersebut dijarah dan dibawa kabur ke pohon. Bahkan beberapa kera nampak santai langsung memakan jarahan, yaitu di sepeda motor. Pemandangan ini membuat para pengunjung ketakutan. Menurut Yani, salah satu pengunjung mengaku takut karena baru pertama kali ke pantai Papuma dan banyak barang bawaan pengunjung dijarah kawanan kera. Begitupun bawaan miliknya yang juga langsung dirampas kera kemudian dibawa lari ke atas pepohonan. Kaget banget, apalagi keranya datang ngambil makanan yang ada di sepeda motor. Kita kebetulan bawa bekal nasi, kok langsung keranya datang, nasinya langsung dimakan, lari semua. Yang takut soalnya keranya ada juga naik di atas pohon, tiba-tiba jadi histeris juga ini bareng sama teman-teman ini, banyak orang yang datang. Sementara itu, menurut pengelola, jika pada musim kemarau seperti sekarang ini, banyak tanaman yang menjadi makanan kera di kawasan Gunung Watangan dan hutan mengering, sehingga tidak ada jalan lain. Kawanan kera tersebut menjarah makanan milik pengunjung pantai Papuma.
Oleh karenanya, pihak pengelola meminta pengunjung berhati-hati dan selalu mengawasi barang bawaannya dan menutup rapat-rapat mobil yang diparkir karena jika ada celah sedikit, kawanan kera akan menjarah bawaan pengunjung. Karena ini musim kemarau dan makanan di hutan itu sudah istilahnya langka, akhirnya turun ke objek ini untuk mencari sisa-sisa makanan di objek ini. Tapi tidak mengganggu, Pak? Untuk yang hitam itu jumlahnya hanya sedikit dan itu takut dengan manusia atau dengan pengunjung. Juga yang kuning itu juga takut, tapi kalau untuk yang abu-abu ini memang agak nakal ya, karena kera-kera ini sering dikasih makan oleh pengunjung. Jadi mereka kalau ini secara beramai-ramai ada yang pengunjung bawa makanan, mungkin di plastik atau di dalam kaca mobil, itu biasanya seakan-akan pengen mengambil. Dari Pantai Papuma, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Di sekitar tahun 2016 lalu, wacana tambang emas Silo memicu penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat, utamanya warga Kecamatan Silo dan aktivis mahasiswa PNII. Namun di hari Senin malam tanggal 17 September 2018, beredar gambar dokumen izin usaha tambang emas Silo yang termaktub dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1802 tertanggal 23 April 2018, di mana mengatur tentang kawasan eksplorasi tambang emas di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya lahan seluas 4 hektar lebih di kawasan Silo. Informasi tersebut tentu membuat sejumlah kalangan terkejut, karena seluruh wacana pertambangan logam mulia di Kabupaten Jember memang terus mengalami penolakan yang keras. Saat dimintai keterangan, Bupati Jember Dr. Faida mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari pesan singkat. Oleh sebab itu, Bupati Faida akan segera mengirimkan surat keberatan kepada pemerintah pusat, sebab menurutnya masyarakat Jember banyak yang menolak adanya pertambangan, sehingga berpotensi memicu konflik. Tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri bahwa ini nanti potensi, karena masyarakat Jember setahu saya tidak menginginkan hal tersebut. Jadi provinsi tidak pernah koordinasi dengan Pemkab atau seperti apa? Saya tidak pernah koordinasi untuk hal tersebut. Saya tahunya sudah ada terbit. Jadi tidak ada rekomendasi juga? Tidak ada, karena kewenangannya memang di provinsi. Tetapi kalau masyarakat keberatan ya Bupati akan meluncurkan surat bahwa masyarakat keberatan ke provinsi, suratnya di provinsi yang menyampaikan ke Pak Menteri. Apabila memang masyarakat keberatan memungkinkan untuk dibatalkan surat tersebut. Sejak diterbitkannya keputusan Menteri ESDM RI nomor 1802 tahun 2018, maka selanjutnya Pemprov akan melakukan lelang terbuka untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan izin usaha pertambangan tersebut. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Dengan membawa spanduk bernada tuntutan, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Jember berjalan kaki dari Universitas Jember menuju kantor DPRD dan kantor Bupati setempat. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kantor DPR Kabupaten Jember. Seperti yang bisa Anda lihat di sekitar saya, banyak sekali mahasiswa yang datang berbondong-bondong untuk mendatangi kantor DPR untuk melakukan demo atas keputusan Menteri ESDM untuk eksplorasi pertambangan yang ada di Kecamatan Silo. Mereka menolak keras adanya rencana pertambangan emas di Kecamatan Silo menyusul terbitnya izin tambang emas Silo yang termaktub dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1802 tertanggal 23 April 2018. Pertambangan tersebut dinilai akan sangat merugikan masyarakat setempat dan membahayakan lingkungan di Kecamatan Silo. Bahkan mungkin kita akan melakukan gugatan hukum terkait itu melalui di PT UN. Seberapa besar dampaknya Mas nanti pertambangan? Kalau ketika kami cek di wilayah sana, dampak terbesarnya itu sekitar 47.000 jiwa yang akan terdampak. Dan apalagi wilayah konservasi hutan dan hutan lindung di sana itu wilayah produksi air terbesar di Petani Silo. Ketika memang itu ada penambangan, otomatis tanah tersebut itu tidak akan menghasilkan air dan akan kekeringan di sana, Pak. Akan kesulitan bagi Petani Silo untuk menghasilkan produksi air.
Saat menemui demonstran, Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono menegaskan bahwa pihaknya menolak atas terbitnya izin pertambangan di Kecamatan Silo tersebut. Perda RT/RW itu sudah clear. DPR secara kelembagaan itu sudah melakukan penolakan tidak ada eksploitasi terhadap persoalan tambang di Silo. Terkecuali hanya peruntukannya ada untuk penelitian pendidikan. Ini konkret. Nah, persoalan apa yang menjadi janji Bupati dan Wakil Bupati di saat kampanye ini, Bupati tolong diberi waktu. Beliau sekarang sedang melakukan pengiriman secara persurat kepada Kementerian SDM terhadap persoalan tambang. Di depan kantor Bupati Jember, aktivis mahasiswa juga menyuarakan aspirasi mereka dengan melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan perusakan lingkungan yang akan dihadapi dengan perlawanan masyarakat Kecamatan Silo jika aktivitas pertambangan emas benar-benar dilakukan. Siapa kalian? Apa nih? Lahan kami. Siapa kalian? Ini kita terhadap rakyat. Kau maksudnya apa? Melihat rekayasa ini. Rekayasa ini adalah bagaimana cara rakyat Silo apabila tambang itu diadakan. Dengan adanya aksi ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Jember juga menegaskan bahwa Bupati sudah membuat surat keberatan yang dikirim ke pemerintah pusat. Masih banyak sebenarnya. Nah, nanti dilelang itu pun kan juga mereka akan menyertakan Pemkab. Kalau Pemkab sudah nggak setuju ya secara otomatis kan nggak jadi dilelang. Berarti bisa dibatalkan langsung apa? Iya. Jadi sebenarnya ini ya nggak ada masalah sebenarnya. Karena baru penetapan aja. Bukan izin ini, penetapan. Ya. Artinya memang penetapan itu tidak harus melalui Pemkab alurnya. Maksudnya ada persetujuan Pemkab atau di dalam undang-undang nggak perlu ada rekomendasi dari Pemkab. Untuk riuknya ya? Iya, karena Pemkab memang sudah tidak punya kewenangan di masalah pertambangan. Artinya di lelang itu nanti bisa menolak ya? Iya. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai aksi demonstrasi untuk menolak penambangan di Silo. Dari Jember, Desi Suyatno, DKAJ melaporkan. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Internasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Heri Listiantoro, terbitnya Kepmen tersebut bukan keputusan akhir akan dilaksanakan kegiatan pertambangan. Terbitnya surat itu hanya untuk penetapan kawasan dan masih jauh untuk tahapan operasional pertambangan tersebut. Untuk proses penambangannya sendiri masih banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi, seperti halnya lelang, iup eksplorasi, dan masih banyak yang lain. Kemudian nanti juga menyertakan bukti jika masyarakat tidak setuju. Ia mengatakan pada prinsipnya pemerintah sudah mengirimkan surat keberatan kepada pemerintah provinsi tentang masuknya Blok Silo sebagai lahan eksploitasi. Namun dalam penetapan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Pemkab Jember. Ya, pada prinsipnya kan kita sudah buat surat keberatan. Hanya mungkin surat keberatan itu akan menjadi lebih bagus kalau disertai dengan tanda tangan sebagai bukti dukungan masyarakat bahwa masyarakat Silo menolak tambang. Karena dari pemerintah pusat kan kalau kita tanpa bukti juga akan kesulitan mempercaya ya benar kan ini masyarakat Silo menolak. Terkait adanya informasi pemenang lelang pada tahun 2016 lalu yang dimenangkan oleh PT Antam untuk mengelola penambangan emas di Kecamatan Silo ditepis oleh Heri karena sejauh ini Heri belum pernah melihat izin tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kepolisian Polres Jember bersama petugas perhutani, TNI, dan Satpol PP setempat melakukan operasi penutupan tambang emas di kawasan Gunung Manggar yang ada di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan. Dalam kegiatan operasi ini, petugas menutup secara paksa tambang emas liar di atas lahan perhutani tersebut. Informasi di lapangan, dari 41 hektar lahan, sebanyak 4 hektar menjadi penambangan emas liar oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Petugas menemukan sekitar 100 lubang galian yang masih aktif beroperasi emas.
Untuk menekan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Manggar tersebut, petugas perhutani akan terus bekerja sama dengan aparat kepolisian Polres Jember dan TNI serta Satpol PP Kecamatan Wuluhan untuk melakukan operasi secara rutin. Kurang lebih sekitar 800-900 orang. Nah, kegiatan ini saya sudah komitmen dengan Pak Kapolres akan kita laksanakan setiap bulan, sehingga kesempatan ini lebih berkurang dan tentu tidak menambah perluasan yang ada di area hutan lindung ini. Ada berapa luasan yang sudah dijarak? Kurang lebih ini 4 hektar. Dari luas total peta ini kurang lebih 41 hektar. Untuk tanaman kayunya yang dilindungi apa saja ini di kawasan? Semua yang hidup di sini semua harus dilindungi. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Jajaran kepolisian Polres Jember yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo bersama petugas perhutani Jember, TNI, serta Satpol PP melakukan operasi tambang emas di kawasan Gunung Manggar yang ada di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan untuk menutup tambang emas liar yang ada di kawasan tersebut. Selain melakukan penutupan tambang, Kapolres Jember akan terus bersinergi dengan perhutani, TNI untuk melaksanakan operasi rutin setiap bulannya. Jika nantinya masih ditemukan masih ada masyarakat yang melakukan penambangan, polisi akan menindak secara tegas dan selain itu dalam waktu dekat, Kapolres Jember akan melakukan sweeping terhadap tempat-tempat yang dijadikan pengolahan emas di sekitar wilayah hutan itu. Kami, Polres Jember, bersinergi dengan Perhutani Jember dengan dan Ramil dengan pihak TNI di Jember, kita melaksanakan kegiatan penertiban penambangan emas, penambangan ilegal yang dilaksanakan di Kecamatan Wuluhan di Jember, di mana memang medannya ini cukup sulit dan mudah terendus bagi pelaku penambangan ilegal ini apabila petugas sedang mendekati ke TKP. Sehingga yang kita lakukan langkahnya adalah 2 hal. Yang pertama adalah preventif, di mana setiap bulan sekali kita mengadakan penutupan galian tambang emas ini. Sehingga apabila yang bersangkutan, para pelaku penambang ilegal ini baru melakukan penambangan, belum sampai mendapatkan apa yang dicari, sudah kita razia dan kita tutup. Sedangkan upaya represif, upaya penegakan hukum, kita akan lakukan seandainya sulit untuk kita dapatkan di hulu, maka kita akan pukul dari hilir. Kita akan kejar pelaku pengepul-pengepulnya untuk bisa mendapatkan keterangan dari mana dia mendapatkan barang yang mana bisa kita jerat. Bagi penambangnya dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, barang siapa melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar. Sedangkan untuk pengepulnya atau penadahnya bisa kita kenakan pasal 161 juga dengan undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Membeludaknya antrian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember tentu merupakan hal yang paling jenuh dan membosankan bagi masyarakat yang ingin mengurus EKTP, KK maupun dokumen penting lainnya. Masyarakat Jember sendiri tentu mendambakan perubahan pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat. Oleh sebab itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember meminta Bupati Faida untuk menelusuri penyebab terjadinya antrian panjang di Dispenduk Capil, sehingga bisa segera terurai. PKB berharap pelayanan di Dispenduk segera diperbaiki karena dokumen kependudukan sangatlah penting bagi masyarakat. Tapi sampai jam tutup kantor Dispenduk tetap tidak bisa mengantongi KTP yang diidam-idamkan. Berubah menjadi banjir manusia alias penanganan manusia. Untuk itu melalui kesempatan yang berbahagia ini, Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar Pemkab Jember mengadakan alat baru, misalnya alat perekam atau pendukung lainnya yang dapat memudahkan proses pelayanan tersebut. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember berhasil mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Penghargaan diperoleh sebagai penyelenggara operasi dan pemeliharaan irigasi terbaik tahun 2017 di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dalam penghargaan tersebut ada beberapa kriteria dalam penilaian, diantaranya luas kewenangan menangani irigasi, kepedulian kepala daerah seperti perda irigasi, pengelolaan strategi imigrasi, dana operasional, serta pemeliharaan irigasi. Dengan penghargaan tersebut diharapkan ke depan saluran irigasi di Kabupaten Jember yang digunakan oleh masyarakat mayoritas petani bisa terpelihara dengan baik, sehingga fungsinya semakin berguna untuk masyarakat luas. Di tahun 2017 sendiri, Pemkab Jember menganggarkan 43 miliar untuk operasi dan pemeliharaan saluran irigasi. Ya, alhamdulillah, tahun ini 2017 Jember mendapat penghargaan sebagai penyelenggara dan pemelihara irigasi terbaik nasional. Dan kriteria ini dinilai dari beberapa hal. Yang pertama, luas kewenangan irigasinya Jember ini sangat luas. Kemudian dari kepedulian pemerintah terbukti dengan anggaran yang dikucurkan untuk OP ini 43 miliar di tahun 2017, sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga dilihat daripada jumlah HIPA-nya. Jumlah HIPA di Jember banyak sekali, 206. Dan juga dilihat dari efektivitas irigasinya sepanjang tahun, meskipun di dalam posisi pemeliharaan, irigasinya berjalan dengan baik, terbukti dengan produktivitas tanam sepanjang tahun bisa padi 3 kali. Itu tidak semua wilayah. Di musim hujan bisa 96% tanam padi, di musim kemarau yang pertama bisa 64% tanam padi, sisanya palawija, dan di musim kemarau yang kedua masih tetap bisa tanam padi meskipun komposisinya 30% padi dan 70% palawija. Dengan penghargaan ini dan kepedulian pemerintah terhadap pertanian, diharapkan Kabupaten Jember sebagai lumbung padi nasional bisa dipertahankan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Akan dibuka secara resmi. Sosialisasi ini diikuti oleh Komisioner KPU Jember serta anggota Bawaslu Kabupaten Jember. Selain itu, sosialisasi ini juga diikuti perwakilan anggota partai politik peserta pemilu 2019 mendatang. Di mana pokok kegiatan ini adalah sosialisasi dan BIMTEK aplikasi pelaporan dana kampanye, di mana nantinya rekening khusus dana kampanye akan dibuka sebelum masa kampanye dimulai, yakni 23 September 2018. Laporan dana kampanye tersebut nantinya wajib dilaporkan ke kantor KPU Jember, lalu dilakukan audit oleh lembaga auditor independen dan nanti hasilnya akan diumumkan di bulan Juni 2019. Laporan dana kampanye ini sangat penting bagi peserta pemilu, karena bila tidak melaporkan sesuai waktu yang terjadwal, maka status caleg akan dibatalkan walaupun nantinya akan terpilih menjadi anggota legislatif. Jadi kita memberikan sosialisasi terkait aturan pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu. Peserta pemilu di sini kan ada capres-cawapres, kemudian perseorangan DPD dan partai politik. Nah, kita lebih hari ini kita mengundang partai politik karena mereka diberikan kewajiban untuk membuat rekening dana kampanye, kemudian melaporkan dana kampanye. Jika laporan konsekuensinya ya, kalau tidak melaporkan dana kampanye dalam satu dapil, maka walaupun dia terpilih itu tidak bisa dilantik. Nah, itu konsekuensi. Dana kampanye sak kabupaten walaupun dia mendapatkan kursi ya tidak bisa dilantik. Karena ini sebagai komitmen kita dalam rangka transparansi dalam penggunaan penerimaan dana kampanye. Ada batasan nggak, Mas, dana kampanye? Oh, ada batasan. Batasannya itu sumbangannya, tapi kalau penggunaannya itu tidak dibatasi. Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, diharapkan para operator partai politik bisa dengan teliti melaporkan dana kampanye para calegnya agar tidak terjadi kesalahan. Dari KPU nantinya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan peminat calon pegawai negeri sipil CPNS sejak Rabu pagi sudah memadati unit pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Jember. Sebagian dari mereka terlihat sibuk mengisi belangko di pelataran ruang SKCK dan sebagian lainnya sudah saling berdesakan untuk menyerahkan belangko di depan loket. Mereka rela berdesak-desakan karena membutuhkan SKCK sebagai salah satu syarat untuk mendaftar CPNS.
Namun sebagian peminat CPNS harus gigit jari karena pendaftaran CPNS ternyata ditunda. Mereka pun mengaku kecewa dengan adanya penundaan ini lantaran sudah terlanjur melengkapi berbagai persyaratan. Semula pendaftaran CPNS mulai dibuka hari ini, namun ternyata website Badan Kepegawaian Nasional BKN tidak bisa diakses. Ketika diakses dalam halaman website BKN muncul pemberitahuan bahwa portal SSCN BKN saat ini belum dapat diakses hingga waktu yang belum pasti. Baru tadi pagi itu bangun tidur ya, oh kok ternyata nggak bisa dibuka ya, ini berarti pasti belum dibuka, dibatalkan kan pastinya. Rencananya kapan Mbak mau melakukan pendaftaran? Hari ini pastinya, kalau sudah selesai KCK, ya saya akan langsung melakukan pendaftaran. Pengumuman sebelumnya kapan memang pendaftaran dibuka? 19 September. Hari ini ya? Ya, dari kemarin itu kan, dari tanggal, katanya kan pengumuman 20 tanggal akhir Juli, ternyata enggak, masih ditunda sampai Agustus, masih ditunda, dan sampai tanggal 19 September ditunda juga. Rencana mau melamar di formasi yang mana ya? Iya, tenaga kependidikan guru bahasa Indonesia. Terus ada pengumuman ditunda ini gimana perasaannya? Ya pasti sangat kecewa lah ya. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bobi, salah satu peternak sapi perah yang ada di Desa Balunglor, Kecamatan Baluk, setiap tahun terus mengembangkan usahanya. Baru-baru ini Bobi mencoba membuat program sapi perah agar bunting setiap tahun, di mana dengan cara tersebut akan menghasilkan susu yang lebih maksimal. Jika tidak demikian, maka susu yang dihasilkan kurang maksimal. Oleh sebab itu, Bobi bekerja sama dengan dokter hewan swasta untuk bisa menjalankan program peningkatan sapi perah bunting tersebut. Beragam inovasi memang terus dilakukan oleh Bobi untuk mengembangkan usaha sapi perahnya. Hal itu dilakukan agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Kalau bahasa asingnya bilangnya calving interval. Jadi sapi perah secara teori itu bunting setelah melahirkan itu 2 bulan. Setelah melahirkan itu 2 bulan harus bunting, gimana caranya? Dan sementara ini kita punya keinginan seperti itu. Sapi perah itu kalau pengen susunya stabil harus bunting setiap tahun, Mas. Karena setiap melahirkan dia akan menghasilkan susu. Kalau tidak melahirkan dia tidak akan menghasilkan susu. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Ciotna bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. 1 TV.